Ya, baik Ibu-Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau mulai dulu dengan yel-yel ya. Jadi nanti kalau saya bilang Kemensos, Ibu-Ibu bilang hadir, hadir, hadir 3 kali ya. Kemudian kalau saya menyebut stunting, Ibu-Ibu bilang no ya. Oke, kita mulai ya. Kemensos hadir, hadir, hadir. Stunting no. Ya, baik Ibu, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk hari ini kita akan membagi ke dalam 2 kelompok. Tetapi sebelumnya ya Ibu-Ibu, saya tanyakan dulu ke Ibu-Ibu, kira-kira apa yang Ibu-Ibu pahami tentang bansos. Nah, kemudian kira-kira Ibu-Ibu yang hadir-hadir di sini ini semuanya mendapatkan bansos atau tidak? Ya. Ya, jadi kira-kira apa itu bansos? Bantuan PKH. Bantuan sosial. Bantuan sosial. Ya, apalagi? Berupa uang. Berupa uang, berupa beras. Oh. Ya, baik Ibu-Ibu. Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu-Ibu ya. Nah, jadi saya perjelas kembali bahwa bantuan sosial itu adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah, itu baik berupa barang ataupun uang tunai ya. Nah, kemudian di mana uang ini atau bantuan sosial ini diperuntukkan untuk kebutuhan sehari-hari penerima manfaat. Nah, jadi itu poinnya, apa itu bansos. Jadi diberikan oleh pemerintah, kemudian kita harus gunakan untuk pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari, terutama ya untuk misalkan untuk ibu hamil ya untuk kebutuhan gizi bayinya. Nah, baik Ibu-Ibu, sebelum kita lanjutkan, jadi kita bagi ke dalam 2 kelompok. Silakan diatur. Jadi 2 kelompok ya, yang sebelah timur kemudian di sebelah barat ya. Baik, itu saja ya. Nah, kemudian Ibu-Ibu selanjutnya bisa buat tabel seperti ini ya. Buat tabel seperti ini, ada jenis bantuan kemudian pemanfaatannya ya. Nah, silakan bisa dicoret-coret dulu ya. Nah, ada jenis bantuan kemudian ada pemanfaatannya seperti apa. Nah, selanjutnya silakan didiskusikan dulu ya. Ya, jadi bagaimana? Sudah didiskusikan? Belum. Ya. Oke, ya. Silakan ya. Ya, gimana? Sudah? Sudah. Ya. Baik Ibu-Ibu. Jadi di sini kan ada jenis bantuan, kemudian ada pemanfaatannya ya. Jadi coba Ibu-Ibu perwakilan dulu kelompok 1. Apa pemaparannya dari hasil diskusinya? Bentuk bantuan PKH. Ya. Pemenuhan kebutuhan desa untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sosial. Ya, terus Bantuan sembako, beras seperti beras, telur dan lain-lain. ya, terus ada lagi enggak? BST. Ya, Bantuan- kelompok 2 gimana? Bantuan BST. Bantuan sosial tunai untuk pemenuhan kebutuhan selama COVID-19. Ya, baik. Terus ada lagi enggak? Kebutuhan pokok selama PPKM darurat. Ya, jadi betul ya. Jadi ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, baik ya. Jadi yang sudah disampaikan itu betul semua ya. Jadi beberapa jenis bantuan itu seperti PKH misalnya ya. Jadi itu diperuntukkan untuk kebutuhan anak sekolah, kemudian ibu hamil dan balita, kemudian kesejahteraan sosial. Nah, di mana kesejahteraan sosial ini bisa untuk lansia sama anak yang disabilitas berat ya. Bisa orang tua ataupun anak-anak. Ya, untuk disabilitas berat itu sangat
prioritaskan untuk mendapatkan PKH. Nah kemudian selain PKH ya ada namanya BPNT ya, atau bantuan sembako ya, bantuan pangan non tunai ya, atau bantuan sembako itu. Ya jadi itu digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari ya, bisa betul yang disampaikan tadi, misalkan untuk beli beras, beli telur kah, beli minyak goreng kah, ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Intinya untuk kebutuhan pokok kita sehari-hari yang dibutuhkan oleh penerima manfaat. Nah kemudian ada juga namanya bantuan BPNT PPKM, itu ketika masa PPKM darurat itu dikeluarkan. Kemudian ada juga namanya BST ya, bantuan sosial tunai, itu juga selama COVID-19 itu dikeluarkan. Nah jadi pemerintah itu sudah sangat memperhatikan kita sebagai masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari. Nah jadi ibu-ibu, perlu saya pertegas kembali bahwa manfaat bantuan sosial ini jadi yaitu untuk terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga manfaat ya, keluarga penerima manfaat ya, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan untuk bidang kesehatan gitu ya, sehingga anak-anak kita itu menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting. Nah, terutama yang sangat ditekankan sekali di sini adalah kebutuhan untuk pemenuhan gizi anak ya, agar tidak stunting. Nah, jadi kalau kita sudah memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, ya maka dengan itu harapannya supaya tidak ada lagi anak-anak stunting di tempat kita atau di seluruh Indonesia ini. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Nah baik ibu-ibu, jadi itu materi yang kita pelajari hari ini. Jadi saya rasa sudah cukup jelas, dan terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup. Sebentar dulu Pak Pendamping, sebentar dulu dan. Oh iya siap. Gimana? Kalau kita ngetuan ini, Oh boleh ya. anu sung, Ya, bantuan, gimana? bantuan PKH nih. Nah, Oke, itu anu apa Rana? Beli rokok misalnya, terus yang sawah kincut atau juga ribonding, nanti kita baru ngulang ini. Oh Kamu iya. yang kepen bantuan PKH no. Ya baik ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi ini sangat apa istilah, sangat bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, jadi pemanfaatan bantuan sosial ini untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar kita sehari-hari ya. Jadi untuk beli rokok, beli gincu, atau untuk bonding rambut istri kita, itu sangat ditekankan untuk tidak boleh dilaksanakan ya, karena itu merupakan kebutuhan tersier lah istilahnya, atau kebutuhan sekundernya bisa termasuk. Jadi yang kebutuhan utama yang sangat ditekankan, jadi tidak boleh, karena di bantuan sosial ini ya kita harus membelinya di e-warung juga. Di e-warung itu tidak boleh kita membeli kebutuhan selain dari kebutuhan pokok sehari-hari kita. Bagaimana ibu-ibu, cukup jelas? Jelas. Baik, terima kasih.